Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Semoga pagi hari ini kita semua sudah bangun dengan sehat dan telah siap beraktivitas sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Lukas pasal 19 ayat 41 dan ayat 42 demikian. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Air mata Yesus. Apakah yang paling sering membuat kita menangis? Tentu ada banyak alasan, saudaraku. Bagi bayi dan anak-anak, tentu karena ia lapar dan haus. Bagi orang dewasa bisa karena duka, karena ada anggota keluarga yang meninggal. Bisa juga karena keinginan-keinginan kita tidak tercapai, atau karena dikecewakan oleh orang lain. Tuhan Yesus pun pernah menangis. Ia pernah menangis atas meninggalnya orang yang dikasihinya, Lazarus. Tapi teks yang kita baca ini, ia menangis bukan karena duka cita atau karena kecewa. Tetapi ia menangisi penduduk kota Yerusalem karena beberapa hal berikut. Tangisan Yesus yang kedua pecah ketika dia memasuki kota Yerusalem. Pada saat menjelang hari Paskah, Yesus kembali ke Yerusalem. Seperti biasa, budaya mudik ini selalu dilakukan orang-orang Yahudi termasuk Yusuf dan Maria ibu Yesus pada waktu merayakan Paskah. Mereka selalu mudik pada hari Paskah. Pada kesempatan lain, Yesus dan murid-muridnya ikut mudik ke Yerusalem. Menjelang gerbang kota, Yesus menyuruh murid-muridnya mengambil seekor keledai betina untuk menjadi kendaraan Yesus. Hal ini Yesus lakukan untuk menggenapi nubuatan dalam Sakaria pasal 9 ayat 9. Penduduk Yerusalem telah mengetahui kabar tentang semua mujizat yang telah diperbuat Yesus. Mereka menganggap bahwa Yesus adalah pahlawan mereka yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka mengenal Yesus sama seperti sang Superman atau superhero. Tidaklah mengherankan jika mereka meluapkan kegembiraan mereka ketika Yesus datang ke kota itu. Lengkap dengan tunggangan keledai, murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Mereka membentangkan pakaian di jalan sebagai karpet merah. Mereka nampak antusias sekali dengan kedatangan Yesus. Namun di balik euforia mereka, Yesus justru menangis. Tangisan Yesus tidak sama seperti tangisan seorang yang baru saja menerima pengumuman lulus atau berita bahagia lainnya. Tangisan Yesus bukanlah tangisan haru karena meriahnya sambutan warga kampung. Tangisan itu jelas memiliki makna yang sangat dalam. Katanya, "Kasihan. Alangkah baiknya kalau hari ini engkau tahu apa yang dapat mendatangkan perdamaian. Tetapi sekarang engkau tidak dapat melihatnya." Saudaraku, kesedihan yang luar biasa. Karena sesungguhnya Yesus mengetahui isi hati mereka bahwa apa yang mereka lakukan sekarang untuk menyambutnya hanyalah tradisi semata. Yesus melihat bahwa sebentar lagi sorak-sorai itu akan berubah menjadi ratap tangis. Yesus sudah melihat bahwa akan tiba saatnya kota itu akan ditunggang balikkan sampai tiada dua batu pun yang bertindih satu sama yang lain. Orang-orang Yahudi mempersiapkan segalanya menyambut Paskah, membersihkan rumah, mengganti perabot-perabot yang rusak, mengecat rumah, baju baru, hewan korban terbaik, dan lain-lain. Hanya satu yang lupa mereka persiapkan, yaitu hatinya. Yesus melihat jauh ke dalam hati umatnya dan tiada satu pun yang sesungguhnya telah tersedia menerima Yesus sebagai juru selamat mereka pada saat itu. Apa yang mereka lakukan ini hanyalah sebatas tradisi.
Dan saudara sekalian, pada saat kita bersedia menghadap Tuhan dalam ibadah, kerap kali kita pun terjebak dalam hal yang sama, hanya mempersiapkan fisik saja. Mempersiapkan pakaian indah, sepatu yang cantik, sampai kepada minyak wangi dan kosmetik. Semuanya fokus pada penampilan fisik. Tapi kita lupa mempersiapkan hati kita untuk berjumpa dengannya. Ketika kita datang berbakti kepada Tuhan hanya sekedar atau seolah-olah seperti isi absen atau motivasi yang lain, maka sesungguhnya pada saat itulah Yesus sedang menangis melihat kita. Haruskah Yesus menangis lagi melihat hati kita yang penuh dengan amarah dan dendam, yang dibalut dengan pakaian bagus? Haruskah Yesus menangis lagi ketika kita tidak mengerti untuk apa kita berada di rumahnya? Atau pada saat kita sedang beribadah, berbakti di hadapan Tuhan? Di masa pandemi ini, marilah kita sungguh beribadah padanya dalam takut dan gentar, agar kita menemukan penghiburan dan kekuatan yang kita perlukan. Hati yang kita siapkan untuk masuk dalam hadirnya, bukan hanya dari bibir kita. Marilah kita siapkan hati kita pada kehadiran Tuhan, dengan menjadikan Dia prioritas utama dengan cara memelihara kekudusan dan tidak mencemarinya dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Sambutlah Dia hari ini, siapkan hati yang berserah padanya, agar hari ini Ia tersenyum karena kita menyenangkan hatinya dan bukan lagi mendukakan hatinya. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak karena kami boleh bangun pagi hari ini. Kami sudah diberi nafas yang baru untuk beraktivitas. Kami sudah diberikan kekuatan dan kesehatan yang baru daripada-Mu. Dan sesungguhnya Tuhan sendiri sudah siap untuk memberkati kami di sepanjang hari ini. Hanya ya Tuhan, tolonglah kami, supaya hati ini siap berjumpa dengan Dikau, siap untuk menerima berkat-berkat-Mu, dan siap untuk menjadi alat kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memelihara kehidupan kami di sepanjang hari ini, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu, dan bukan melakukan hal-hal yang mendukakan Engkau. Kuatkanlah kami ya Tuhan, supaya kami mengingat hidup kami adalah hidup bagi kesenangan Tuhan kami. Bapa di dalam sorga, kami serahkan hidup kami secara baru pada pagi ini untuk beraktivitas. Apapun yang kami lakukan hari ini, ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa kami serahkan, memohon kekuatan dan penyertaan-Mu. Dan saudara-saudara kami yang sedang dalam kesakitan apapun yang sedang mereka alami, baik yang sedang terbaring di rumah-rumah sakit atau di rumah-rumah kediaman mereka, dalam pergumulan-pergumulan khusus yang mereka hadapi, kiranya Tuhan berkenan hadir dalam hidup mereka untuk menolong dan meyakinkan bahwa Engkau hadir untuk hidup mereka. Kami berdoa dalam masa-masa yang sulit ini, Tuhan tetap memelihara hati kami untuk selalu berpaut kepadamu, mengingat Dikau, sehingga hari ini kami dapat jalani dengan sukacita, karena kami tahu Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu, Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta, saudara-saudara kami, keluarga besar kami di kampung, tetangga-tetangga kami, dan semua umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Satukanlah hati kami dalam semangat untuk menyadari bahwa sepanjang hari ini kami akan jalani untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengarlah doa kami ini ya Bapa. Kami berseru dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.
Jadikanlah hidup sepanjang hari ini menjadi kesenangan Tuhan. Amin.